Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Baik, kita tadi sudah panjang lebar membahas tentang mimpi ya. Gini, kalau misalnya kita mimpi kira-kira ini siapa sih yang boleh mengartikan mimpi itu? Itu yang pertama ya. Yang terus yang kedua, bagaimana kita bisa prasangka baik dengan mimpi-mimpi kita. Minta ilmunya dari Habibi dulu. Baik, di dalam kitab Ta'bir Ru'ya. Katanya Ta'bir Ru'ya mengibaratkan, mentakbirkan, menggambarkan tentang mimpi. Orang mimpi itu tidak boleh sembarangan seseorang mentakwilkan mimpi. Maka hukumnya haram mentakwilkan mimpi kalau dia tidak mengerti tentang takwil mimpi. Maka di dalam kitab Ta'bir Ru'ya, Ibnu Qutaibah, itu beliau mengatakan minimal ada beberapa syarat orang itu bisa mentakwilkan mimpi. Di antaranya pertama, orang itu harus ahli di dalam Al-Quran. Dia mengerti tafsir Quran, dia mengerti ayat-ayat Quran. Kemudian yang kedua, dia mengerti juga asbabul nuzul daripada ayat-ayat tersebut, jadi nggak bisa dikait-kaitkan dengan mimpinya. Kemudian di antaranya juga mengerti tentang hadis daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubaraka alaihi wa ala alihi. Itu harus paham asbal wurudnya, harus mengenal dan banyak hafal hadis daripada Rasul. Kemudian dia harus hafal mengerti ilmu usul. Jadi tidak bisa mentakwilkan mimpi dengan sembarangan. Jadi mimpi ini seperti Bang Ali, 78 keluarnya. Kemudian juga tidak boleh mentakwilkan mimpi orang yang tidak mengerti qiyas. Dia harus paham qiyas, harus paham qaul ulama. Dia juga harus mengerti tentang ilmu syair. Ya, ilmu syair di dalam bahasa Arab itu, dan dia harus memahami bahasa-bahasa Arab. Di antara Ibnu Qutaibah mengatakan orang yang boleh kita tanyai tentang mimpi. Jadi kalau nggak paham bagaimana sudah. Seperti Bang Ali bilang, kita harus bersangka baik apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mimpi kita. Masya Allah, jadi nggak sembarangan ya. Guru Syam ada yang ingin ditambahkan? Rabbana la tu'akhilna in nasina aw akhtana. Orang yang lupa, orang yang salah, orang yang tidur tidak kena hukum. Jadi apapun yang terjadi di dalam mimpi itu tidak kena hukum. Apa yang kena hukum? Respon setelah mimpi, respon setelah bangunnya, maka itu yang dicatatkan oleh para malaikat. Ada yang mimpi tidak baik tapi bangunnya langsung berwudu, langsung sholat qobliyah subuh, tahajud, malah jadi kebaikan baginya. Ada yang mimpi tawaf, mimpi naik haji, mimpi ini, tapi bangun dari tidurnya tidak sholat subuh, maka ini tidak ada kebaikan baginya. Yang menentukan kita bukan mimpi, yang menentukannya adalah di kehidupan yang nyata. Itulah cara husnudzon terbaik terhadap apa yang kita alami ketika kita tidur. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang kita mimpikan, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja bunga tidur atau bisa saja daripada gangguan syaitan. Tapi yang kita bisa kendalikan adalah bagaimana kita memperbanyak amal soleh dan memperbaharui, memperbaiki kualitas amal kita. Sehingga fa'amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Yang ditimbang nanti di hari kiamat bukan mimpinya, tapi yang ditimbang daripada amal solehnya, amal kebaikannya. Tetap berhusnudzon karena husnudzon itu ada pahalanya. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah. Baik, Ustadz Maulana ada kesimpulan nggak untuk kita hari ini? Kesimpulan buat tema kita hari ini, semua mimpi emang punya arti. Nah. Kita lihat dulu, karena bisa jadi mimpi itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang soleh, para nabi. Dan bisa jadi mimpi itu adalah kebahagiaan. Sesuatu yang tidak kesampaian, maka ada namanya reaksi tubuh. Makanya berbaik sangkalah akan mimpi. Jangan pernah menceritakan mimpi kita kepada orang lain. Mohon maaf, saya ulangi sekali lagi. Jangan pernah menceritakan mimpi kita kepada orang. Kenapa? Kalau orang iri, dia doakan kita keburukan. Atau dia senang dengan melihat mimpi buruk kita. Dan kalau dia orang baik, mudah-mudahan membuat kita semangat. Dan ingat, ada namanya sugesti yang membuat ketika kita sudah bermimpi, kita aksinya yang gak bagus. Makanya kalau mau tidur, jadikan tidur itu adalah ibadah dengan cara apa? Berwudulah baru tidur.
Sekali lagi, berwudulah baru tidur. Supaya kita mimpinya petunjuk dari Allah, sesuatu yang menyenangkan. Dan jangan lupa ketika kita tidur, tetaplah menutup aurat. Karena ketika orang terbuka auratnya, itu sesuatu yang membahayakan. Karena kita tidak tahu, apakah ketika kita tidur tidak bangun-bangun lagi? Nah, itu yang kita harapkan, mudah-mudahan kita husnul khotimah. Amin. Sehingga ketika kita tidur dalam keadaan baik. Sehingga orang yang berwudu baru tidur dikawal 2 malaikat. Dan hati-hati ketika kita tidur ada namanya setan wasnan. Setan yang ditugaskan oleh iblis untuk menggoda, mengganggu orang yang lagi tidur. Makanya ketika kita mimpi buruk bertaus baru meludah sebelah kiri. Hanya sekedar isyarat aja. Jangan meludah beneran. Ternyata suaminya di sebelah kiri. Jadi hati-hati, mudah-mudahan kita tidak terjebak dengan mimpi sehingga terjadi kemusyrikan disebabkan salah arti mimpi itu sendiri. Baik, alhamdulillah, terima kasih guru-guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih jamaah yang sudah hadir di studio. Terima kasih juga untuk seluruh pemirsa di rumah. Selamat beraktivitas. Jamaah, Alhamdulillah. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji atfatai